Di sebuah pulau kecil di Laut Mediterania, Korsika, pada 15 Agustus 1769, seorang bayi laki-laki lahir dalam keluarga Bonaparte. Namanya Napoleon di Bonaparte. Ayahnya Carlo Bonaparte, seorang bangsawan kecil, dan ibunya Letizia Ramonillo adalah wanita tangguh yang kelak akan membentuk karakter keras putranya. Napoleon lahir setahun setelah Perancis menguasai Korsika dari Genoa, dan sejak kecil ia menyimpan rasa benci terhadap Perancis, menganggapnya sebagai penjajah. Namun, hidup punya cara sendiri untuk mengubah seseorang. Di usia 9 tahun, Napoleon dikirim ke Paris untuk belajar di akademi militer. Sebagai bocah dari Korsika, ia sering diejek karena aksennya yang kuat dan posturnya yang kecil. Tapi ia bukan anak yang mudah menyerah. Alih-alih bermain dengan temannya, Napoleon lebih suka membaca sejarah, terutama tentang Julius Caesar dan Alexander the Great. Ia mengasah pikirannya, mengabaikan ejekan, dan mulai merancang impiannya sendiri, yakni menjadi seseorang yang besar. Di usia 16 tahun, ia lulus dari akademi dan bergabung dengan tentara sebagai letnan artileri. Tapi saat itu ia masih bukan siapa-siapa. Dunia belum tahu siapa Napoleon Bonaparte, muda dan berbahaya. Saat revolusi Prancis pecah pada 1789, Napoleon melihat peluangnya. Di usia 24 tahun, ia mendapatkan momen besar pertamanya, merebut kota Toulon dari Inggris 1793. Kemenangannya yang brilian membuatnya naik pangkat menjadi brigadir jenderal. Lalu, di tahun 1795, ketika Paris dilanda pemberontakan, Napoleon menggunakan meriam untuk membubarkan massa dengan brutal. Dalam satu malam, ia mengamankan kota dan mendapatkan kepercayaan direktori. Dari sinilah segalanya mulai berubah. Ia diberi komando dalam perang melawan Austria di Italia pada tahun 1796 hingga 1797. Dan di medan perang, ia membuktikan dirinya sebagai jenius strategi. Dalam setahun, ia mengalahkan pasukan Austria berkali-kali, menjadikan dirinya pahlawan nasional. Tetapi Napoleon bukan tipe orang yang mudah puas begitu saja, ia ingin lebih dan lebih. Pada tahun 1798, ia mencoba menaklukkan Mesir. Walaupun kampanye ini tidak sepenuhnya sukses, Napoleon tetap kembali ke Perancis sebagai pahlawan. Saat itu, pemerintah Perancis direktorat sudah rapuh karena korupsi dan ketidakstabilan. November 1799, Napoleon melancarkan kudeta 18 Brumaire, menggulingkan direktorat dan mendirikan konsulat. Ia menjadi konsul pertama pemimpin Perancis yang tak terbantahkan. Namun bagi Napoleon itu belum cukup juga. Pada 2 Desember 1804, ia mengangkat mahkota dengan tangannya sendiri di Katedral Notre Dame dan memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Perancis. Prancis yang dulunya republik revolusioner kini kembali menjadi monarki, tetapi di bawah kendali seorang pria yang bukan berasal dari keluarga kerajaan manapun. Sebagai kaisar, Napoleon tidak berhenti berperang. Ia membentuk Grande Army, pasukan terkuat di Eropa, dan mulai menaklukkan negara demi negara. 1805, pertempuran Austerlitz, Napoleon mengalahkan gabungan Rusia dan Austria, disebut sebagai kemenangan terbesarnya. Kekalahan Prusia, Berlin jatuh ke tangan Napoleon. Rusia tunduk. Perjanjian Tilsit membuat Tsar Alexander I berdamai dengan Napoleon. Pada 1810, hampir seluruh Eropa tunduk padanya kecuali Inggris. Namun, seperti semua penguasa besar dalam sejarah, puncak kejayaan juga awal dari kejatuhan. Pada tahun 1812, Napoleon melakukan kesalahan terbesar. Apa itu? Menginvasi Rusia.
Ia berhasil mencapai Moskow, tetapi kota itu sudah dibakar oleh rakyatnya sendiri. Musim dingin yang kejam dan pasukan Rusia yang tak kenal lelah menghancurkan Grandi Army. Dari 600.000 tentara, hanya sekitar 100.000 saja yang kembali. Kekalahan ini melemahkan kekuasaannya. Pada tahun 1814, musuh-musuhnya bersatu menyerbu Perancis dan menangkap Napoleon. Ia diasingkan ke Pulau Elba. Namun Napoleon bukan orang yang mudah dikalahkan. Pada tahun 1815, ia melarikan diri kembali ke Prancis dan dalam 100 hari ia kembali menguasai negara. Namun di pertempuran Waterloo yang terjadi 18 Juni 1815, ia dikalahkan oleh koalisi Eropa. Kali ini tidak ada ampun. Napoleon ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena di tengah Samudra Atlantik. Di pulau terpencil itu, Napoleon menghabiskan sisa hidupnya. Ia menulis memoarnya, mengenang kejayaannya, dan menyaksikan dari kejauhan bagaimana Eropa mulai berubah. Pada 5 Mei 1821, dalam kesepian dan pengasingan, Napoleon Bonaparte menghembuskan napas terakhirnya. Namun, meskipun ia telah tiada, namanya tetap abadi dalam sejarah. Sebagai pemimpin militer terbesar, seorang jenius strategi, dan pria yang pernah mengguncang dunia hanya dengan tekad dan keberaniannya. Akhir dari cerita Napoleon? Tidak, hingga kini ia tetap menjadi legenda dari seorang bocah di Korsika yang diejek menjadi kaisar yang hampir menguasai seluruh Eropa. Sejarah selalu mengingat satu hal, dunia milik mereka yang berani mengambilnya.